Dasar Davin brengsek. Bisa-bisanya beri Karin makan tanah putih demi pelakor dan anak di luar nikah. Jangan takut, Karin. Ada ibu, ada di sini. Ibu, aku lapar banget. Aku nggak ada tenaga buat bicara. Karin lapar. Mau makan apa? Biar ibu suruh orang antarkan. Ayah bilang ibu nggak suka anak yang punya permintaan. Aku nggak boleh merepotkan ibu. Cari restoran terbaik. Bikin seporsi bubur sarang walet. Harus bikin sampai lunak banget. Tambahkan teripang liar dan lauk pauk lengkap. Antarkan kemari dalam setengah jam. Baik. Ini rekam medis pasien dan hasil pemeriksaannya besok sudah boleh keluar dari rumah sakit. Makasih. Golongan darahku O, Davin A. Kenapa golongan darah Karin B? Aku butuh penjelasan logis. Mana mungkin golongan darah Nona Karin B? Bu Helen, sebelum Anda menjemput dia kembali, tes DNA sudah dilakukan. Dia memang putri Anda. Lagian waktu itu semua prosesnya kuawasi sendiri. Gak mungkin ada kesalahan sedikit pun. Kecuali Kecuali apa? waktu dulu Anda menjalani bayi tabung. Ada kesalahan pendonor dari rumah sakit. Apa? Maksudmu, Karin itu anakku sama lelaki lain? Aku telepon bagian legal perusahaan sekarang. Biar mereka tuntut rumah sakit sampai bangkrut. Nggak usah. Bu Helen, ini kelalaian besar dari pihak rumah sakit. Bisa dibilang malah jadi bumerang. Daripada Karin punya ayah yang kejam kayak Davin, aku lebih bersedia kalau ayah kandungnya itu orang asing. Kalau gitu, apa mau cari tahu siapa ayah kandungnya Nona Karin? Kalau kayak di drama gitu, orangnya adalah CEO kaya raya karismatik. Kenapa? Apakah kalimat selanjutmu itu atau dia lelaki muda yang protektif? Segera cari tahu gimana sebenarnya kelalaian rumah sakit 6 tahun yang lalu. Sebenarnya wanita mana yang sudah mengandung anakku? Ibu, Karin sudah bangun. Biar aku lihat. Dasar bocah nakal. Ku suruh menikah lebih awal kok nggak mau. Memaksa ingin mengikuti tren. Mau punya anak tanpa ada kontak fisik. Aku sudah bilang dari awal kalau itu nggak bisa diandalkan. Lihat sekarang. Benihmu sudah dicuri sama orang lain kan? Nenek, bukankah ini cukup baik? Setelah aku menemukan anak itu, pertahankan anak tanpa ibunya. Bukan cuma memuaskan keinginan nenek buat punya cicit. Bahkan aku juga bisa nggak menikah. Nggak ada yang mengaturku. Bukankah ini sekali mendayung, 2 pulau terlampaui? Aduh, apanya yang terlampaui? Apa kau ingin anakmu sama denganmu? Aku... Kita bercerai. Bercerai saja, pergi, dasar jalan. Ibu. Nenek, aku paham maksud nenek. Tapi setelah aku menemukan wanita itu, aku juga harus lihat apa dia sanggup jadi ibu anak itu. Wanita dewasa yang lembut. Kalau wanita kayak gitu, yang melahirkan bayi imut buat aku justru seneng banget. Ayo, nenek. Biar ku papa, ya? Bukankah itu Pak Dirga dari grup Pratama? Bos besar gitu juga bisa ditipu wanita. Salah. Kelalaian rumah sakit. Punya anak tanpa ada kontak fisik. Jangan-jangan ayah kandung Nona Karin itu Pak Dirga. Bu Helen, Kenapa panik gitu? Bu Helen, barusan lelaki itu bilang. Sudahlah, suaranya sekeras itu aku juga mendengarnya. Kumohon kau pakai otakmu pikir baik-baik. Aku baru saja tahu Davin bukan ayah kandung Karin. Lalu ayah biologisnya langsung ditemukan. Mana ada hal kebetulan kayak gitu di dunia ini? Tapi Nona Karin mirip banget sama dia. Karin memang butuh ayah. Tapi juga nggak bisa pilih sembarang orang buat jadi ayahnya kan? Perhatikan wanita ini. Dan ayah kandungnya hampir saja bertemu. Karena kau selalu menonton drama picisan, makanya otakmu jadi rusak. Halo?
Halo sayang. Aku sudah berhasil menenangkan putra kita. Soal Bu Weni juga sudah kuwakili kau beri kompensasi. Gimana pun, Bu Weni itu wali kelas Sofia. Kita nggak bisa bikin hubungan terlalu tegang. Kau perhatian banget ya. Tentu saja. Sebagai suami, meringankan beban istri itu sudah seharusnya. Sayang, jangan mencurigai aku lagi ya. Aku ini benar-benar cinta banget padamu. Cinta banget sama keluarga ini. Aku percaya kau. Syukurlah. Sayang, aku kasih tahu. Yang paling penting itu kita melalui Hari-hari sekarang dengan baik. Gini, Besok aku mau mengadakan pesta ulang tahun Sofia di restoran Kristal. nanti kau bawa Karin ke sana. Biar mereka jadi teman baik. Dengan gitu, aku sama kau nggak bakalan kelahi lagi. Baik. Bu Helen, Davin si lelaki parasit ini sudah selingkuh, masih ada muka memakai uangmu buat mengadakan pesta ulang tahun anak di luar nikah. Bahkan meminta Nona Karin dan Anda menyenangkan anak di luar nikah itu. Selama ini di grup Tanadi, Davin punya beberapa orang kepercayaan. Kalau aku langsung mendepaknya, pasti bakal ada guncangan di perusahaan. Biar dia senang sebentar lagi. Pesta ulang tahun besok bakal meriah banget. Nona besar keluarga Tanadi beruntung banget. Seorang yatim piatu bisa diadopsi oleh keluarga Tanadi. Ayah angkatnya menganggap dia sebagai kesayangan. Ketiga kakaknya juga memanjakan dia banget. Astaga. Tampaknya nona besar keluarga Tanadi juga sangat disukai guru di sekolahnya. Lihat, wali kelasnya juga hadir di pesta ulang tahunnya. Dia memang ditakdirkan jadi tuan putri. Nggak kayak kita, ditakdirkan buat bekerja keras. Aneh. Kenapa Bu Helen gak datang bersama? Seorang wanita maskulin yang setiap hari sibuk bekerja di luar, membiarkan anak dirawat oleh suaminya. Nggak tanggung jawab pada keluarga sedikit pun. Wanita kayak gitu, memangnya ada muka hadir? Bukankah kau bilang Bu Helen itu wanita maskulin? Ini jelas-jelas wanita dewasa yang berkarisma. Omong kosong, kapan aku bilang gitu? Ya ampun, kalau aku punya istri yang cantik dan bisa cari uang kayak dia, jadi anjingnya pun aku rela. Kok ngapain? Ayah, ayah kenapa? Nggak apa-apa. Kakiku tiba-tiba gatal. Kenapa sebelumnya aku nggak sadar kalau ibu cantik juga? Karin juga cukup lucu. Itu karena dia merias diri. Nggak kayak Tante Weni. Tanpa riasan juga cantik. Aku barusan menambah tabir surya. Kevin, kalau senggang sebaiknya kau periksa matamu. Kak Elio, apa maksudmu? Kak Elio, maksud Kak Kevin itu nggak boleh menilai orang dari luar saja. Harus lihat sifatnya juga. Bu Weni itu orang yang sifatnya baik. Benar nggak Kak Kevin? Sofia benar. Nggak kayak seseorang. Cuma bisa lihat luarnya saja. Dangkal. Sofia bisa sepintar ini juga berkat didikan dari Bu Weni. Sofia memang sudah pintar. Belajar apapun langsung bisa. Aku nggak kayak kampungan yang cuma tahu berusaha tampil mewah. Ada orang yang meskipun memakai gaun tuan putri, tetap saja takdirnya jadi pembantu. Gak seharusnya pakai gaun cantik. Lagi-lagi merepotkan ibu. Putriku mau mengenakan apa atau takdirnya apa, bukan urusan kalian sekelompok orang luar buat ikut campur. Justru ada orang yang mendidik anaknya jadi bermulut tajam dan kasar. Kayak gitu, bukankah seharusnya introspeksi diri? Bu Helen benar. Sebagai seorang guru, mana boleh menanamkan ide soal kelas sosial. Kalau mau bahas status, Sofia cuma putri angkat. Karin itu putri kandung. Putri angkat yang takdirnya jadi pembantu. Itu jepitan rambutku. Kembalikan padaku. Ini hadiah dari ibu buat aku. Aduh Karin, cuma jepitan rambut. Berikan saja pada Sofia, anak perempuan. Jangan pelit gitu. Karin, barang sendiri seharusnya harus kau lindungi sendiri kan? Kalau barangnya direbut, harus gimana? Ini hadiah dari ibu buat aku. Kau nggak boleh merebutnya. Ibu, dia menindasku. Kenapa dia memanggilnya ibu? Sofia, dia ibumu. Bu Helen, Sofia juga putrimu. Kenapa kau mengajari putri kandungmu memukul putri angkat? Ini bisa menjerumuskan dia.
Tante cantik berubah. Dulu dia mengajari Kak Sofia memukulku. Bahkan bilang padaku harus tegap saat dipukul. Kau nggak bicara, aku hampir saja melupakanmu. Bukankah kau bilang harus tegap saat dipukul? Kalau gitu kau berdiri tegap. Helen, atas dasar apa kau memukul orang? Karin memukul Sofia karena belajar dari kau. Kalau gitu biar dia belajar baik-baik. Ibu, kau... Kau apanya? Kau juga mau dipukul? Aku ingat, sudah memberitahu kalian kalau kalian itu keadopsi. Nggak pantas panggil aku ibu. Kalian juga sudah lihat, didikanku pada putriku selalu nggak cari masalah. Dan nggak takut masalah. Barusan semua orang di sini sudah lihat. Sofia lah yang menghina Karin duluan. Benar, barusan Karin gak ada bilang apapun, tapi Sofia terus menyebut dia kampungan. Bu Weni begitu memihak Sofia. Sofia juga memanggilnya ibu. Jangan-jangan mereka berdua ada hubungan. Sayang, ini cuma konflik kecil antara Sofia dan Karin, dua bersaudari saja. Apa kau perlu bikin masalah jadi besar di depan semua wartawan? Benar. Sampai melibatkan Bu Weni juga. Dia sudah jadi guru bertahun-tahun. Memangnya soal mendidik anak bisa kurang dibandingkan sama orang yang cuma seharian bekerja dan gak peduli sama keluarga? Kevin, jangan asal ikut campur. Memangnya aku salah? Sejak aku punya ingatan, dia menyerahkan semua urusan pada ayah, pergi keluar mencari ketenangan. Omong kosong, aku mencari ketenangan. Selama ini kalau bukan aku yang bekerja di luar, mau gimana menghidupi kalian? Pakai uang apa biar kalian bisa masuk sekolah elit? Kata orang di panti asuhan, dulu Bu Helen gak berencana adopsi mereka bertiga karena usaha panti asuhan gak lancar. Bu Helen kalau gak mengadopsi mereka, mereka cuma bisa terdampar di jalanan. Anak angkat memang gak kaya anak kandung. Uang sekolah 400 miliar di sekolah elit. Biaya kelas pengembangan ilmiah puluhan miliar. Malah membesarkan 3 anak gak tahu balas budi. Kau pasti ingin kami sukses, biar kelak kami bisa cari uang merawatmu. Makanya baru memasukkan kami ke sekolah elit. Ibu, demi mendukung Karin, Ibu merendahkan kami di depan para wartawan. Ibu keterlaluan banget. Para kakak kenapa galak banget sama ibu? Jelas-jelas waktu bicara sama Tante Weni, mereka pelan dan lembut. Bagus yang kau katakan. Kalau gitu maksudnya aku memasukkan kalian ke sekolah elit biar kalian menerima pendidikan tinggi karena aku berniat guru. Baik, kalau gitu sekarang aku putus hubungan sama kalian. Sekretaris Nia, hitung baik-baik semua pengeluaran 3 anak gak tahu balas budi ini selama ini. Aku mau mereka kembalikan padaku semua tanpa kurang sepeser pun. Ibu, Kak Doni sama Kevin lagi bercanda sama ibu. Aku ingat dulu aku gak pernah mengajari kalian bercanda gitu. Bu Helen, sudah selesai dihitung. Selama ini Anda sudah menghabiskan banyak uang buat mereka bertiga. 1-0, 2-0, 3-0. Ini pasti salah hitung. Mana mungkin sebanyak itu? Kak Doni, kau pandai berhitung. Coba kau hitung. Aduh, jangan bicara lagi. Kevin, perhitungannya nggak bakal kelebihan. Selama ini aku menghabiskan begitu banyak uang buat kalian gak merasa banyak. Sekarang mau kalian mengembalikannya, justru merasa banyak. Jangan bengong, pindai kodenya. Doni, Kevin, aku sudah bilang dari awal, biar kalian jangan banyak bicara. Sekarang lihat, ibu mau menagih utang pada kita. Masalah ini kalian yang mulai. Kalian minta maaf pada ibu, atau tanggung bagian. Aku juga. Selain uang, apa kalian lupa gimana Bu Helen memperlakukan kalian selama ini? Tiga orang bodoh ini sudah mulai berpihak pada Helen. Sudah, sayang. Kali ini, anggap saja kesalahan Sofia. Jangan sampai karena hal kecil gini, merusak harmoni keluarga kita. Ayah, kakak, kenapa kalian semua berpihak? Karena sudah bersalah, minta maaflah.